Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi fikih aspek psikomotorik. Kegiatan pembelajaran yang salah satunya yang berhubungan dengan gerakan anggota tubuh, melakukan tindakan atau action, meniru dengan ketepatan gerakan, dan manipulasi seperti melakukan gerakan tertentu dengan mengikuti instruksi. Ada 5 versi yang populer menurut Devs. Yang pertama, imitasi, yaitu mengamati dan menjadikan perilaku orang lain sebagai pola. Apa yang ditampilkan mungkin kualitas rendah. Yang kedua, manipulasi, yaitu menunjukkan perilaku tertentu dengan mengikuti instruksi dan praktek. Yang ketiga, ketepatan, yaitu meningkatkan metode supaya lebih tepat sehingga kekeliruan tampak jelas. Yang keempat, arikulasi, yaitu mengkoordinasikan serangkaian tindakan mencapai keselarasan dan konsistensi. Yang kelima, naturalisasi, yaitu memiliki tingkatan performance yang tinggi. Sedangkan menurut Harrow, menyusun tujuan psikomotorik secara hierarkis atau urutan dalam 5 tingkat sebagai berikut. Meniru. Tujuan pembelajaran pada tingkatan ini diharapkan siswa dapat meniru suatu perilaku yang dilihatnya. Yang kedua, manipulasi. Tujuan pembelajaran pada tingkat ini menuntut siswa melakukan suatu perilaku tanpa bantuan visual, sebagaimana pada tingkatan meniru, tetapi diberi petunjuk berupa tulisan atau instruksi verbal. Ketiga, ketepatan gerakan. Tujuan pembelajaran pada level ini, siswa mampu melakukan suatu perilaku tanpa penggunaan contoh visual maupun petunjuk tertulis, dan melakukan dengan lancar, tepat, seimbang, dan akurat. Yang keempat, artikulasi. Tujuan pembelajaran pada level ini, siswa mampu menunjukkan serangkaian gerakan dengan akurat, urutan yang benar, dan kecepatan yang tepat. Yang kelima, naturalisasi. Tujuan pembelajaran pada tingkat ini, siswa mampu melakukan gerakan tertentu secara spontan tanpa berpikir lagi cara melakukannya dan urutannya. Strategi pembelajaran fikih yang bertujuan untuk mencapai indikator yang menuntut diperagakan, praktek, tata cara, mendemonstrasikan, mencontohkan cara yang sejenisnya yang dalam kegiatan pembelajarannya seperti mempraktekkan cara bersuci dari najis, mempraktekkan wudhu secara bergantian, mencontohkan mandi wajib dengan alat boneka, memperagakan cara bertayamum, memperagakan gerakan sholat dan sujud sahwi secara bergantian, memperagakan cara sholat jamaah makmum masbuk, memperagakan cara mengingatkan imam lupa, memperagakan cara mengingatkan imam batal, memperagakan cara azan dan iqamah, kemudian memberikan penilaian, memperagakan cara sholat berjamaah dan melakukan penilaian, memperagakan cara zikir dan doa secara berkelompok, memperagakan cara sholat dan khutbah Jumat secara berkelompok, memperagakan cara sholat jenazah, kemudian memberikan penilaian, praktek sholat jamak dan qashar berdasarkan undian secara berkelompok, memperagakan sholat sunat rawatib melalui pemodelan, mendemonstrasikan sujud syukur, mengidentifikasi cara akikah dengan benar, mempraktekkan sujud syukur secara berkelompok, membentuk kelompok kemudian berdemonstrasi, melakukan praktek manasik secara berkelompok, melakukan demonstrasi berkurban, melakukan praktek merawat jenazah, mengamati pada saat hari raya kurban, melakukan pengamatan, kemudian membuat kesimpulan, melakukan pengamatan pada saat peragaan zikir dan doa,
menganalisis cara penyembelihan dengan didemonstrasikan salah seorang siswa, kemudian diskusi kelas, menunjukkan binatang yang digunakan untuk akikah. Nah, materi-materi tersebut dapat dilakukan kegiatan pembelajaran dengan strategi sebagai berikut. Yang pertama, silent demonstration atau demonstrasi bisu. Apa strategi ini? Strategi ini adalah strategi yang dapat digunakan untuk mengajar langkah-langkah suatu proses atau keterampilan yang lain. Dengan mendemonstrasikan langkah-langkah suatu prosedur dengan cara diam atau bisu, Anda mendorong siswa untuk tetap menjaga perhatian. Strategi ini dapat digunakan dengan baik untuk mengajarkan keterampilan atau materi-materi yang menuntut kerja psikomotorik. Langkah-langkahnya adalah tentukan prosedur atau langkah-langkah yang akan diajarkan kepada siswa. Beberapa contoh prosedur misalnya cara berwudu, cara membasuh muka, cara membasuh tangan, cara mengusap kepala, cara membasuh telinga, cara membasuh dua kaki. Yang kedua, mintalah siswa untuk memperhatikan Anda dalam mengerjakan prosedur tertentu. Lakukan dengan penjelasan atau komentar yang seminim mungkin. Tugas Anda di sini adalah memberikan gambaran visual tentang prosedur tersebut. Jangan terlalu berharap bahwa siswa akan banyak mengingat apa yang Anda kerjakan. Dalam kesempatan ini Anda hanya dituntut untuk membangun kesiapan belajar mereka. Yang ketiga, bentuk siswa menjadi pasangan-pasangan. Demonstrasikan lagi bagian pertama dari prosedur. Usahakan tidak terlalu banyak memberi penjelasan. Minta masing-masing pasangan untuk mendiskusikan apa yang mereka saksikan dari demonstrasi sang guru. Yang keempat, minta beberapa orang untuk menjelaskan apa yang Anda lakukan. Jika siswa masih kesulitan, ulangi lagi demonstrasi Anda. Komentari observasi yang benar. Kemudian yang kelima, beri kesempatan masing-masing pasangan untuk mempraktekkan prosedur. Jika sukses, lanjutkan dengan demonstrasi bisu untuk bagian selanjutnya. Yang keenam, akhiri dengan memberikan tantangan kepada siswa untuk melakukan prosedur dari awal sampai akhir. Sedangkan sumber bahan atau media atau alat yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran ini seperti satu, orang-orang yang ditentukan berperan sebagai model, kemudian daftar observasi, kemudian materi praktek tentang peragaan seluruh proses. Bisa juga PowerPoint dan LCD, film digunakan sebagai model. Peralatan lain yang disesuaikan dengan materi pembelajaran, misalnya praktek melaksanakan wudhu, memerlukan alat seperti air bersih. Metode pembelajaran fikih yang bertujuan untuk mencapai indikator suatu pembelajaran dengan cara kefasihan melafalkan, kepandaian menuliskan dengan benar, dapat menghafal, melatihkan kepandaian untuk menentukan pembagian zakat seperti kegiatan pembelajaran seperti azan, melakukan bacaan azan dan iqamah, kemudian melafalkannya, melafalkan bacaan zikir dan doa, kemudian menghafalkannya, melafalkan bacaan salat jenazah secara bersama, menuliskan keutamaan salat sunat rawatib, melafalkan doa sujud syukur, melafalkan doa puasa, melafalkan doa sujud tilawah, membaca bersama-sama, kemudian menghafalkannya, bacaan sujud syukur, membentuk kelompok, kemudian berdemonstrasi membagi zakat bazis. Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, guru dapat melaksanakan strategi pembelajaran yaitu drill atau latihan. Model latihan drill pada umumnya digunakan untuk memperoleh evaluasi ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, siswa harus diberi pengertian yang mendalam sebelum diadakan latihan tertentu. Latihan untuk pertama kali hendaknya bersifat diagnosis. Mula-mula kurang berhasil, lalu diadakan perbaikan untuk kesempurnaan. Kemudian latihan tidak perlu lama asal sering dilaksanakan. Kemudian proses latihan hendaknya mendahulukan hal-hal esensial dan berguna.
Sedangkan alat-alat yang dibutuhkan biasanya adalah catatan tugas dan materi hafalan, PowerPoint dan perangkatnya, materi hafalan dan menulis indah, dan mungkin perangkat untuk menulis indah. Baik, kemudian pembelajaran langsung. Materi fikih yang tujuan pembelajarannya menurut kemampuan melaksanakan atau keterampilan melaksanakan suatu ibadah seperti cara berzikir, cara berwudu, cara sholat, dan lain sebagainya, maka pembelajaran dapat dilakukan guru dengan melatihkan secara langsung dan melakukan langkah-langkah pembelajaran langsung. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah pertama, menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pembelajaran. Kemudian mereview pengetahuan prasyarat. Kemudian menyampaikan materi dengan mendemonstrasikan perilaku dengan menggunakan modeling teman sebaya. Kemudian menilai kemampuan praktek dan bimbingan. Setelah itu, memberikan kesempatan pada siswa untuk berlatih keterampilan secara individu atau kelompok. Itu pembelajaran langsung. Selanjutnya, modeling the way. Langkah-langkahnya adalah guru menyampaikan tujuan yang akan dicapai. Guru menyampaikan sekilas gambaran materi yang akan disampaikan. Setelah itu, siapkanlah bahan dan alat-alat yang diperlukan. Kemudian mintalah siswa satu orang atau satu kelompok sebagai model. Lalu mintalah siswa lain untuk mengamati praktek yang dilakukan modeling. Kemudian minta komentar siswa. Pada akhirnya, berilah penjelasan, berikan ulasan secukupnya. Itu modeling the way. Kemudian selanjutnya bisa juga kita lakukan dengan strategi critical incident atau mengkritisi pengalaman. Materi fikih yang tujuan pembelajarannya afektif atau penerimaan siswa untuk mengamalkan, penyadaran siswa terhadap pentingnya pengendalian diri, bertindak benar, arif, bijaksana, menghindari diri dari hal-hal negatif, dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, atau karakter yang diharapkan adalah kesadaran terhadap hukum Islam, stabilitas pengendalian diri, dan lain sebagainya, dapat dilakukan dengan strategi critical incident. Selain itu juga dengan melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai pendekatan pembelajaran agama. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama, guru menyampaikan topik atau menyampaikan tujuan pembelajaran. Kemudian guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengingat pengalaman mereka yang berkesan berkaitan dengan materi. Lalu tanyakan pengalaman yang tidak terlupakan. Kemudian sampaikan materi ajar dengan mengaitkan pengalaman mereka tersebut. Itu strategi critical incident. Berikut ini adalah kritikus video. Langkah-langkahnya adalah yang bisa kita lakukan. Pertama, siapkan video. Lalu putar video pembelajaran dan tunjukkan pada siswa. Lalu minta siswa mencatat pengamatannya sebelum menonton. Kemudian siapkan pertanyaan yang akan dijawab siswa setelah selesai menonton. Lalu mintalah siswa untuk mengidentifikasi hasil pengamatan, misalnya mengenai waktu, urutan, tempat, pelaksanaan. Kemudian minta siswa menuliskan hasil diskusi. Lalu diskusikan hasil pengamatan siswa. Pada akhir pelajaran berikan ulasan yang secukupnya. Itu kritikus video. Lalu berikut ini konsep map, peta konsep. Peta yang menggambarkan pemikiran kita tentang sesuatu untuk melihat materi mana yang bersifat umum dan mana yang atau bagian materi bersifat khusus. Guna mengetahui mana yang pengetahuan utama, mana yang sampingan. Sangat baik untuk melatih cara berpikir siswa dengan sistematis. Sangat efektif digunakan jika menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan peta konsep. Sedangkan langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah pilih topik, tentukan mana yang pokok. Kemudian minta siswa untuk menyebut sebanyak-banyaknya konsep terkait tema pelajaran. Tuliskan konsep-konsep tersebut di papan tulis
Lalu mintalah siswa membentuk konsep-konsep yang akan disusun. Lalu mintalah siswa menuliskan konsep-konsep yang umum di kartu-kartu secara terpisah. Lalu mintakan siswa untuk membentuk lingkaran atau peta dan meletakkan konsep yang umum di tengah. Mintalah kepada siswa untuk membuat garis penghubung konsep-konsep yang memiliki hubungan langsung. Lalu minta siswa untuk menuliskan satu kata di atas garis penghubung sebagai proposisi. Kemudian koreksi pekerjaan siswa dan kembalikan pada siswa setelah diperbaiki. Lalu pada akhir pelajaran berikan ulasan secukupnya. Itulah konsep map, peta konsep. Lalu strategi berikutnya adalah example non-example. Strategi ini menggunakan media audiovisual. Ya, langkah-langkahnya bisa kita lakukan dengan bentuk kelompok untuk mengamati tayangan gambar-gambar dan pelaksanaan ibadah melalui video. Kemudian minta siswa untuk mengamati dan menganalisa tayangan. Lalu minta siswa mencatat hasil diskusi tentang kronologis dan urutan-urutan pelaksanaan ibadah yang ditayangkan. Lalu tiap kelompok mempresentasikan hasil pengamatan dari diskusinya. Dari hasil presentasi siswa, kemudian guru menjelaskan tujuan materi pembelajaran. Dan pada akhir pembelajaran berikan ulasan secukupnya dan berikanlah kesimpulan. Itu strategi example non-example. Kemudian selanjutnya strategi number head together. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah pertama, siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Setiap siswa dalam kelompok mendapat nomor. Kemudian berikan tugas kepada siswa sesuai nomor, misalnya siswa nomor 1 membaca materi, siswa nomor 2 menjawab soal, dan siswa nomor 3 menuliskan laporannya. Lalu mintalah siswa yang memiliki nomor sama pada kelompok yang berbeda berdiskusi setiap tugas bila diperlukan. Pada akhir pelajaran berikan ulasan secukupnya. Itulah numbered head together. Selanjutnya strategi inquiry atau penyelidikan. Metode inquiry merupakan metode yang mempersiapkan siswa untuk melakukan eksperimen sendiri. Siswa diajak untuk menganalisa apa yang terjadi, melakukan sesuatu, menjawab pertanyaan-pertanyaan, mencari jawaban sendiri, menghubungkan berbagai pendapat, dan membandingkannya dengan menemukan siswa yang lain. Dapat digunakan guru dalam pembelajaran menyelidiki gerakan-gerakan ibadah, hikmah-hikmah ibadah, dan lain sebagainya. Langkah-langkahnya, pertama, latihan siswa membaca bacaan yang akan dipraktekkan. Kemudian buat jadwal pelaksanaan praktek masing-masing. Lalu tugaskan siswa melakukan praktek di berbagai tempat. Kemudian minta siswa untuk melakukan praktek orang per orang. Kemudian minta siswa mencatat hasilnya. Lalu lakukanlah evaluasi hasil praktek siswa. Itulah inquiry penyelidikan. Sekarang reading guided. Langkah-langkahnya, yang pertama, tentukan bacaan yang akan dipelajari dari berbagai sumber seperti buku, buku paket, artikel, majalah atau koran, dan lain sebagainya. Lalu buatlah pertanyaan yang akan dijawab siswa yang sebelumnya. Tentukan kisi-kisi pertanyaan atau buat daftar pertanyaan, bagan atau skema yang dapat diisi oleh siswa. Lalu bagikan bahan yang sesuai dengan tugas kelompok atau individu. Kemudian tugaskan kepada siswa menjawab pertanyaan. Lalu diskusikanlah hasil jawaban siswa. Kemudian pada akhir pelajaran berikan ulasan secukupnya. Itulah strategi reading guided. Kemudian berikutnya adalah poster comment. Langkah-langkahnya, yang pertama, tempelkan gambar yang menarik sesuai tema pelajaran. Lalu mintalah kepada siswa untuk memperhatikan dan membuat komentar. Lalu komentar siswa masing-masing atau secara berkelompok dituliskan pada lembar gambar. Lalu diskusikan komentar siswa, kemudian pada akhir pembelajaran berikan ulasan secukupnya. Itulah strategi poster comment.
Baik, anak-anakku, sekarang bagian yang B, pembelajaran berbasis studi kasus. Pujadi menegaskan bahwa pembelajaran berbasis portofolio didasari atas teori belajar konstruktivisme yang pada prinsipnya menggambarkan pada belajar membentuk atau membangun pengetahuan melalui interaksi lingkungan. Pembelajaran berbasis studi kasus dapat memberikan pengalaman belajar yang beraneka ragam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami materi secara komprehensif dan mendalam. Hal ini dimungkinkan karena melalui proses pembelajaran berbasis studi kasus, siswa berlatih memadukan antara buku bacaan dengan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa diberi kesempatan untuk mengkaji lebih teliti dan mencari informasi di luar kelas, baik informasi yang bersifat langsung maupun dari berbagai bahan bacaan berawal dari masalah, kemudian merumuskannya, mencari jawaban melalui survei, kemudian mengkombinasikannya dengan berbagai konsep dalam buku bacaan dan mengambil kesimpulan. Pembelajaran ini identik dengan langkah-langkah pembelajaran berbasis portofolio. Materi pembelajaran fikih di Madrasah Tsanawiyah pada semester akhir menuntut siswa untuk melakukan studi kasus seperti masalah hadas besar, cara berwudu, tayamum, sholat, puasa, zakat, haji, pembagian warisan, dan sebagainya. Strategi pembelajaran untuk kasus-kasus yang menuntut untuk diidentifikasi dan menemukan faktor-faktor maupun penyelesaian masalah, maka kegiatan pembelajaran antara lain seperti learning contract atau kontrak belajar. Belajar mandiri seiring lebih mendalam dan lebih permanen pengaruhnya. Akan tetapi, Anda harus yakin bahwa ada kesepakatan yang jelas tentang apa dan bagaimana sesuatu akan dipelajari. Salah satu caranya adalah dengan learning contract atau belajar melalui kontrak. Langkah-langkahnya yaitu setiap siswa diminta untuk memilih sebuah topik yang akan dipelajari secara mandiri. Lalu doronglah siswa untuk membuat rencana studi dengan hati-hati. Beri waktu yang cukup untuk membuat perencanaan. Kemudian setelah itu mintalah siswa untuk membuat kontrak tertulis yang mencakup kategori berikut, seperti tujuan pembelajaran yang akan diperoleh siswa, pengetahuan atau kemampuan spesifik yang akan dikuasai, kegiatan pembelajaran yang akan dikerjakan, lalu tanggal penyerahannya. Berikut ini adalah contoh kontrak yang dibuat siswa. Topiknya misalnya mereferensi buku. Tujuan pembelajarannya misalnya mampu membuat resensi terhadap buku. Lalu pengetahuan spesifiknya misalnya membuat format tulisan yang tepat, ukurannya, fontnya gitu ya. Kemudian membuat tulisan atau resensi dalam 4 halaman. Lalu aktivitas pembelajarannya, misalnya membaca buku yang akan diresensi, lalu mencari ide-ide pokok dan pemberian komentar, menyiapkan draft untuk didiskusikan dengan guru, menulis ulang sesuai perbaikan atau masukan dari guru. Kemudian diskusikan hasil perbaikan dengan orang lain. Kemudian menulis draft akhir resensi. Sedangkan waktu penyerahannya kapan? Biasanya 2 minggu setelah kontrak ditandatangani. Diskusikan proposal kontrak belajar dengan siswa. Berikan saran tentang sumber-sumber bacaan yang tersedia. Beri masukan untuk perubahan bila perlu. Sedangkan variasinya bagaimana? 1. Buatlah kontrak belajar secara kelompok. Kemudian kedua, guru memilih topik dan tujuan tertentu atau pilihan terbatas. Akan tetapi, siswa tetap diberi kebebasan dalam memilih cara mengerjakan tugas masing-masing. Sedangkan bahan atau media atau alat yang digunakan, biasanya yang pertama kartu berisi topik, pembahasan dan langkah-langkah penulisan. Lalu jadwal atau waktu pelaksanaan tentang persiapan riset dan laporan. Yang ketiga, perangkat keras atau PowerPoint dan lain-lain sebagainya. Anak-anakku, yang berikutnya adalah pembelajaran berbasis portofolio. Portofolio berasal dari bahasa Inggris portofolio
yang berarti dokumen atau surat-surat. Pembelajaran berbasis portofolio didasari atas teori belajar konstruktivisme yang pada prinsipnya menggambarkan bahwa siswa membentuk atau membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Langkah-langkah yang perlu kita laksanakan adalah pertama, mengidentifikasi masalah. Guru dan siswa yaitu mendiskusikan tujuan, mencari masalah, apa saja yang siswa ketahui tentang masalah-masalah dan memberikan tugas tentang masalah-masalah kepada siswa. Lalu memilih masalah untuk kajian kelas. Siswa diminta untuk memilih dan menentukan masalah yang akan dikaji. Kemudian mengumpulkan informasi tentang masalah yang akan dikaji. Siswa mengumpulkan informasi yang dikaji, sedangkan peran guru memberikan bimbingan kepada siswa dalam mendiskusikan sumber-sumber informasi berkenaan dengan masalah yang akan dikaji. Kemudian membuat portofolio kelas. Pada tahap ini, siswa menyelesaikan laporan portofolionya. Kemudian penyajian portofolio dilaksanakan setelah siswa menyelesaikan laporan portofolionya. Lalu refleksi pengalaman belajar. Dalam hal ini guru melakukan evaluasi untuk pengetahuan, pemahaman siswa mempelajari berbagai hal yang berkenaan dengan topik yang telah dipelajari. Lalu berikutnya metode targhib dan tarhib. Targhib adalah janji akan adanya kesenangan, kenikmatan ukhrawi yang disertai dengan bujukan. Sedangkan tarhib adalah ancaman atas tindakan berdosa yang dilakukan. Metode ini digunakan Nabi untuk membujuk dan menakuti umat agar patuh pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Metode targhib tarhib adalah metode bujukan dan peringatan. Metode ini digunakan guru dengan menjelaskan dan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat memberi dorongan dan semangat beribadah dan ancaman bagi yang melanggar hukuman syariat. Contohnya, untuk pengalaman sholat rawatib dengan menjelaskan dan membacakan hadis riwayat Muslim, Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Hadis ini dari Aisyah, dari Nabi SAW, beliau berkata, 2 rakaat sholat sunnah fajar lebih baik dari dunia dan isinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini dapat digunakan untuk memotivasi siswa rajin melaksanakan sholat rawatib. Selain itu, hadis yang berbunyi, Man hafadha ala arba'in qabla dhuhri wa arba'in ba'daha, haramallahu 'alan nar. Dari Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan sesudahnya diharamkan masuk neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Dan kemudian adalah strategi critical incident, mengkritik pengalaman penting. Strategi ini bertujuan untuk membantu siswa menemukan dan memaknai pengalamannya sendiri dalam menerima dan mengamalkan nilai-nilai dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan adalah pertama, guru menyampaikan topik apa yang akan diajarkan. Kemudian yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengingat-ingat pengalaman mereka yang tidak terlupakan berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari. Lalu tanyakan pengalaman apa yang ada yang tidak pernah terlupakan kepada semua siswa agar terlatih keberaniannya. Lalu sampaikan materi ajar dengan cara mengaitkan pengalaman siswa tersebut. Demikianlah materi fikih aspek psikomotorik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.